kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk Oh saya. iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi. Karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya, makasih banyak, makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk Oh saya. iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib, negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti, ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja, ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi, muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya, ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya, dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya, taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Kepala, Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak, nanti 40 juta, 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pingcap di sini yang ngurusin, ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini, kakek, luar biasa ini. Sini, ini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya, terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang? Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit? Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya
memang tahu begitu ya, kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir, Pak. Tukang parkir. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa, Pak. Nah, Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Ciake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa ini nyumbang juga sini perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi. Karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya, makasih banyak, makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing jujur aja. Di zonasi nggak terima nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi. Muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti ya sudah ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian langsung ditentuin aja ini putusin gitu loh.
Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya, ya udah, dari rezekinya. Ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Kepala, Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak nanti 40 juta, 50 juta harus tetap tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pincap di sini yang ngurusin, ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini. Kakek. Luar biasa ini. Sini. Sini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang. Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit. Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, betul. Urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Waduh, duitnya disumbangin. Iya, ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Nah. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Ciake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa ini nyumbang juga sini nih. Perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi. Karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri.
Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan, adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib, maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing jujur aja. Di zonasi nggak terima nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi. Muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti ya sudah ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian langsung ditentuin aja ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi, muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak nanti 50 juta harus tetap tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pincap di sini yang ngurusin, ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini, kakek, luar biasa ini, sini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya, terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang? Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit? Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, betul. Urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Si Ake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah.
Itulah hidup. Udah, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah, oke, alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak, nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas, padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih, tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Ya, Pak Wali sini, Pak Walinya. Sama Pak Wali udah, alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa, oh ini nyumbang juga sini perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi. Karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya, terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib, negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti, ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja, ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi, muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya, dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya, untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya, taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya, nanti Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut.
Ini Pak, nanti 40 juta, 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta, nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pincap di sini yang ngurusin ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini. Kakek. Luar biasa ini. Sini. Ini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang. Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ikut nyumbang punya duit. Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya, kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Gak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Siake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah, oke, alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak kalau nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa, oh ini nyumbang juga sini nih, perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak, makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya. Anak
yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib, maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi. Muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti? Ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat mau sekolah, harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya, dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya, taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya, nanti Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak, nanti 50 juta, 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta, nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biar Pingcap di sini yang ngurusin ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini kakek. Luar biasa ini. Sini. Ini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang? Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit? Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya, kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, Betul. urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Ciake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nganak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih, tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah.
Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa, oh ini nyumbang juga sini nih, perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak, makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya. Anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya. Udah, ini kita belajar karena sekolah itu wajib, maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing jujur aja. Di zonasi nggak terima nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi. Muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti? Ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian. Yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya, nanti Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak nanti 40 juta, 50 juta harus tetap. Tabungannya harus tetap 50 juta, nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biar Pingcap di sini yang ngurusin ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini kakek. Luar biasa ini. Sini. Ini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang. Iya.
Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ikut nyumbang punya duit. Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Ciake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Ya, Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa ini nyumbang juga sini perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi. Coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing jujur aja. Di zonasi nggak terima nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter.
Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti? Ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya, ya udah, dari rezekinya. Ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Kepala, Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak nanti 40 juta, 50 juta harus tetap tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pingcap di sini yang ngurusin, ya. Ibu semuanya terima kasih dan ini saya salut sama kakek tadi, sini. Kakek. Luar biasa ini. Sini. Ini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, ini. Kakek ikut nyumbang? Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit? Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, betul, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Nah. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Ciake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Ngandak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Ya, Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa ini nyumbang juga sini nih. Perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Teman-teman DPRD,
Posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi. Coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing jujur aja. Di zonasi nggak terima nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi. Muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti ya sudah ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian langsung ditentuin aja ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi, muter banget ini rakyat mau sekolah harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya. Untuk bekal ke depan karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Oke, Bu Rido enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Nah ini Pak nanti 50 juta harus tetap tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya, nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biang Pingcap di sini yang ngurusin, ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi, sini, kakek, luar biasa ini, sini. Saya terima kasih tadi yang ngirim kue sama saya, terima kasih ya, terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang? Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ya. Ikut nyumbang punya duit? Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Enggak punya. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, betul, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Nah. Habis. Ya duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Cake. Punya nggak anggota DPR gope?
Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta, alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya, terima kasih. Alhamdulillah, ya, udah, oke, alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang, nggak enak, nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih, tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini, Pak Walinya. Sama Pak Wali udah, alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD, punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan. Malam yang membawa, oh ini nyumbang juga sini. Perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan, adopsi, rumit lagi. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini di SD-nya